Ya, Syafi'i apa Syafi'i? Syafi'i. Kalau Syafi'i tetangga sebelah sana, sebelahnya Kamila, ya. Berarti ada di situ TPA. Orang kuno, bu, kakak, saya tahu kakaknya. Kunut itu cuma ada 5 doanya. Nanti aminin ya. Saya praktekin dulu. Allahumma bina fiman hadain wa afina fiman afain wa tawallana fiman tawallain wa barik lana fima a'tain wa qina bi fadlika syarra ma qadaita. Syarra ma qadaita. Jangan bi rahmatika, saya enggak nemuin di hadisnya. Bifadlika syarra ma qadaita. Baru orang itu sin, bacanya nggak keras lagi. Syarra bifadlika syarra ma qadaita. Nasirnya kecil. Tadinya kata makmum amin, itu fa'idah. Karena kunutnya ada 5. Yang berikutnya di sini adalah puji-pujian ke Allah. Yang pertama di mazhab Syafi'i dibaca jahat kapan? Setelah Allahu liman hamid, Rabbana lakal hamd. Yang kedua kunut adanya di Imam Malik. Imam Malik itu kunutnya beda, enggak dijahar. Begini bu, begitu dimamin, saya langsung surat Fatihah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata imam lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya anggap kiblatnya di sana ya. Ini sebenarnya kiblatnya di sana. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ruku Imam Malik, langsung angkat tangan. Terus kunutnya enggak keluar suara. Si. Sama kunutnya, sama. Mana sih? Itu. Makmumnya jawab. Makmumnya jawab apa? Oh. Amin. Tapi nggak boleh kencang makmum kata makmum. Iya. Sama, nggak boleh lebihin suara daripada imam. Kalau makmum kira-kira, amin imam, amin imam. Karena nggak kedengeran, diaminin pun nggak kedengeran. Saya mau tanya, di komplek itu pun bentuk ibadahnya orang komplek juga komplek. Ada orang yang tidak mau. Kalau ada orang yang sholat dia dari usolli pada maghrib di salah seorang atur mustaqbilal qiblati, umpama bu ada an-imaman atau ada an-makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, enggak sedekah, ada. Mazhabnya adalah Imam Ahmad. Ke sana, ke Arab kalau nggak percaya. Enggak sedekah. Iya, ada yang begini aja. Kan sholat sedekah ada yang begini, bu. Tetek akan yang dimuliakan oleh Allah, orang sholat Allah. Ada. Makan perut. Ada. Kebanyakan makan mie ayam. Ada Allahu Akbar. Bener nggak? Tahta isudur wa fawqa batni, di atas dada, di bawah dada, di atas perut. Ini kondisinya. Ada orang sholat Allahu Akbar. Pernah lihat? Kamu pernah lihat orang sholat begini? Bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Sedekah begini. Hah? Saya ngelihat dalam kitab Wasatul Mustafa Rasul menganggap
subur memegang dadanya, tidak bisa disalahkan. Enggak ada orang salat Allah. Yang itu yang pernah saya lihat. Itu kurang ajar kalau orang salat. Saya cuma nyeritain doang. Itulah adab sholat. Sholat ada adabnya. Kalau gatal di sini, nggak boleh digaruk pakai kuku. Ibu pernah gatal waktu sholat? Enggak. Curiga saya, jangan-jangan mungkin. Kalau gatal dalam sholat, itu adabnya sekali garuk tidak boleh pakai kuku. Kuku ini mengandung bakteri. Ibu-ibu kalau yang kukunya panjang berarti turun lampir. Karena di sini ada bakteri, virus, segala. Kecoa juga nyusul di sini. Mamut, pirok. Makanya nggak boleh memelihara kuku sampai panjang-panjang, itu tempat kotoran, termasuknya fitrah, kesucian. Sebab apa? Ini ibu-ibu memelihara kuku di sebelah kiri, cebok, nempel semua. Kan kurang ajar. Ya, orang ribut dengan suami, seorang istri gara-gara kuku doang. Non, lawan kuku lo dipotong tak pekat sih. Orang Serang tuh kalau marah begitu. Dia labinya losi, ada lagi kasar di jendol, coba dipesek. Ya orang kalau marah ketelepasan itu maafnya ngomong. Setan di bawah-bawah. Kurang ajar sih, setan doang. Kita lagi puasa sih mancing emosi. Umpama suaminya di puasa sunat, istrinya nyebelin. Padahal istrinya cantik, tapi kedusnya minta ampun. Cantik secara wajah. Kalau cantik akhlaknya lebih mulia. Cantik wajahnya tapi mulutnya kedus. Bikin mancing emosi suami aja. Padahal dia cantik, suaminya ngeliat. Ih, hampir istri saya. Beda persepsinya Anda Pak. Makanya apa? Ya emosi tahan, turunin ampere. Ibu jangan pernah memancing emosi suami. Suami juga sebaliknya begitu. Jangan nyebelin ke istri. Makanya dianjurkan manggil suami aja mesra. Pak, pengen ngapain? Enak. Ini mah suami pulang kerja. Kurang ajar, beras bukan ikut. Umpama contoh, kan nggak baik Bu. Biar suami ibu maafin, suami ibu kurang begitu ganteng. Bukan yang ini ganteng semuanya, yang sebelah sana yang kurang ganteng. Itu Arjunamu Bu. Jangan ibu bilang, Pak Ustadz suami saya kurang begitu kasar, kurang begitu tampan. Biar yang penting dia punya keturunan produktif. Kalau mau dia cukup berkembang biak. Yang penting utama tuh itu, biarkan. Yang penting napasnya indah, tidak bau putih. Ya, jadi dekati suami semesra mungkin supaya duitnya lancar rezekinya. Suami kerja, ibu sholat tua. Kalau ibu di rumah, menjadi ibu-ibu di rumah, ibu-ibu rumah tangga, itu pekerjaan paling mulia. Tapi suami juga jangan pada sombong, mentang-mentang suami yang usaha. Mama harus nurut ke papa. Yang digeplak juga dada kiri. Dada kiri ada jam. Semua beras, makanan, ini, jeruk, rambutan, salad, bolu, apa yang boleh. Jatuhnya Allah. Suami sombong begitu. Ya makanya apa? Dalam kehidupan ini dianjurkan kita beretika lewat melalui pintu sholat. Bu, awalu ma yuhasabu, yang pertama tadi saya kupas dalam hadis. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati sholat. Yang awal akan dihisab bagi seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ta'in sholihat sholihat sa'iru amalih. Amalan baik ikut baik sedekah, zakat, puasa akan ikut semua. Baik fasadat sa'iru amalih. Kalau sholatnya buruk, amalan lain ikut buruk. Sehebat apapun itu seorang hamba, pintar ngomongnya, diplomasinya, cerdas otaknya, akalnya, kalau tidak sholat, awas, hati-hati. Makanya ada statement dalam ungkapan, perbaikilah sholatmu, maka niscaya Allah memperbaiki kehidupanmu. Ini nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke sholat, biarkan saja. Itu dia dunianya. Ya, saya nggak pernah marah. Saya kasih
kasih tahu kalau ada anak-anak di musola dia canda, biarin, kasih ingat aja, jangan dibentak. Tolong kasih, besok kesini lagi ya, bawa apem, ya, bawa gemblong, bawa rambutan, jangan dimarahin. Saya paling sebel sama bapak-bapak marahin anak-anak di musola di masjid, jangan, biar mereka kenal. Kan anak-anak biasa kalau sholat juga smackdown. Berantem di mana-mana begitu di masjid. Makanya saya maklum, kalian harus pahami itu ya. Jangan, ini mah punten, anak-anak bercanda, bapaknya galak. Anak sapu sih, kurang ajar, bapaknya gaul ini. Anak-anak teh jujur bilang ke orang tua, Pak, apa tau? Orang sekarang kan kalau ngomong begitu, apa tau? Bapak ditantang. Siapa yang nantang? Ketua DKM yang jogetnya di sini tuh Pak, yang panjang itu. Nantang apa? Katanya anaknya sapu sih. Untuk anak bapak. Siapa itu? Ketua DKM. Banyak Hamzah. Oh gitu, dia nantang bapak. Iya, kalau begitu bapak kesana. Langsung. Begitu sampai masjid bablas keluar dia. Beli rokok. Pas ngeliat kamu Ustaz, mukanya melas. Halus begitu, orang mau keren nggak bisa, orang mau marah. Istrinya aja ngeliat kamu Ustaz langsung memper. Tahu memper bahasa Inggris? Langsung lemes. Duduk. Biasanya kalau dimarahin sama istrinya, dia duduk dan kamu Ustaz dia sudah bawa langsung dia minum biasa. Contoh, ya kamu Ustaz kalau lagi dimarahin minum. Langsung dia. Biasa dia begitu. Ada sebentar. Saya minum dulu ya sebentar, nanti saya tutup setelah ini. Warnanya kuning, oranye. Sebenarnya saya mintanya larutan cap kaki 9, 3 kaleng. Cuman untuk jangankan saya minta larutan cap kaki 3, 9, cap kaki 3 aja nggak ada kata kamu sekali. Oh kata saya kamu seperti nggak ke Indomaret, Alfamart. Tapi gak apa-apa ya kamu saja. Saya ada undangan. Gak usah diundang dia kayak begini, buka-buka rahasia. Gak apa-apa, hemat itu juga yang penting dikasih minum Bu. Makanya sebenarnya saya mau mengajarkan punten dalam Islam itu ada sifat qanaah. Ibu, kalau suami membelikan beras 2 liter terima aja, besok ada 4 liter ditambahin. Pandai bersyukur. Ibu, kalau suami cuma mampu belikan punten motor minum, ibu syukuri. Insya Allah besok datang mobil Sigra. Amin. Ibu kalau dibeli sama suami yang mobil Sigra, insya Allah besok datang Pajero. Ya, insya Allah ya Pajero. Kalau disyukuri, tidak ada yang bilang, Kiai Pajero dia panasnya berjeruk. Ya kenapa? Karena urusan dengan bertangga itu penting, kebersamaan itu penting. Tapi takwa adalah sikap utama kunci bagi seorang hamba yang senantiasa bisa merubah esensi atau nilai keimanan yang di hadapan Allah. Termasuk nih Bu, saya contoh Bu, ada Ustadz dimarahin istrinya, dia minumnya tetap pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kiri boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Ya itu minum pakai tangan kiri, maka minumnya setan. Ibu pernah lihat setan? Belum? Pengen ngeliat? Lihat aja suami ibu kalau lagi nggak berdiri. Naruto. Nama game ada ya? Ada ya? Dari A. Dari tadi sampai orang sholat gatel. Nih cara ngegaruknya. Gatal di pipi. Sebab gatal masih jatahnya 3 kali. Ya salah sama Allah 3 kali gerakan, angkat lagi. Tinggal berapa? Sekali, masih gatal lagi. Gatal lagi diapain? Di sini letaknya sholat menjaga kesabaran. Makanya Allah bilang, wasta'inu bis sabri was salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
wasta'in bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong mereka. Di dalam sholat ada sobar. Sabar itu dari kata as-sobar, tulisannya sob. Bu, sabar itu tulisannya bukan sih, as-sobar artinya getih, tidak enak. Maka kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabar terbagi tiga. Pertama, as-sabru 'anil musibah, sabarlah kamu ketika diuji dengan musibah. Bu, kalau diuji dengan musibah, bu sabar. Suami sakit, duit jarang punya, umpama contoh, punten ini ya. Artinya duit apa adanya, pas-pasan hidupnya. Pas-pasan itu dengan kurang beda. Awas, definisi kata pas dengan kurang beda. Hidupnya kurang aja, kurang sabar, kurang syukur, kurang ikhlas, kurang ganteng, kurang cantik, kurang alis, rawon matanya ini, kurang menor, umpama macam-macam. Kalau kurang itu definisi yang tidak baik. Tapi kalau pas enak, pas mau keluar ke Ramayana, pas mobil ada, pas motor ada, pas suami ada, enak dianterin, itu solusi dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan ini kita minta jangan berlebih, cukupkan ya Allah. Lihat ketika sholat di antara dua duduk sujud yang diminta cuma 8. Pertama, Rabbi fir warham wajbur warfa warzuq wahdi wa'afi wa'fu'ad 8. Ibu sapi duduk Pak, duduknya begini. Kalau tahiyat awal duduknya juga begini. Saya praktek. Ada ilmu yang paling indah. Orang tahiyat awal itu batasannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina, udah tidak dilanjut. Tapi ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, angkat jarinya yang main. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu diangkat jarinya, jerewang-serang di dalam rumah terus ditatap. Sunnah melaksanakan sunnah dan jalannya bas baru melihat tempat sujud. Itu adab sholat. Tadi Rabbi firli dinikmati, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku. Kalau kita disayang Allah, Allah cinta ke kita, itulah kemuliaan paling terindah dalam kehidupan. Artinya apa? Orang mencintai sifat kebersamaan ukhuwah Islamnya. Karena di komplek itu masalahnya juga komplek. Banyak. Apalagi di komplek hidupnya punya gengsi yang besar. Hati-hati. Kita hidup tidak makan gengsi bu. Tetangga bangun rumah ngecat rumah panas. Awas. Ya, tetangga bangun rumah ganti plafon panas. Tetangga dari motor dia ganti mobil Avanza, langsung rumah meriah. Nah, ini penyakit hati, hati-hati. Dengki, sirik, hasad, takabur atau sombong, itu penyakit hati namanya lawama. Saya terang, nafsu jumlahnya ada 7. Pertama adalah amarah. Amarah itu menurut mazhab Imam Syafi'i adanya di hati, belum sampai ke hati. Belum ke dalam sanubari. Yang ke sanubari, yang di dalam hati, sirik, dengki, hasad, dendam, takabur di sini bu. Baru apa? Mulhimah. Nafsu meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dibutuhkan itu setiap hari itu hidayah itu kalau tidak dipupuk pergi. Allah bilang dalam surat Al-Qasas kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, kamu tidak akan memberikan hidayah man ahbabta, man huruf syarat istifham. Ya kalau Nabi Muhammad itu. Ketika Allah mengatakan ini kepada orang-orang yang kau cintai, istri-istrimu, sahabatmu yang dekat, ulama Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka ya itu legalitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba
ya dia menerima hidayah itu langsung dari Allah. Karena buktinya wa huwa adzul muhtadin. Huwa ini kalau dalam ilmu nahwu disebut mufrad. Ya, karena ada mufrad, ada tasniah, ada jam kalau ngaji seperti itu. Huwa ini menunjukkan ke Allah. Dialah Allah yang senantiasa memberikan petunjuk. Petunjuk adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya ibu datang ke sini, ibu di pengajian, malam Jumat ada pengajian. Itu yang dicari hidayah, bukan sekedar dapat ilmu saja. Hidayah itu penting. Sebab apa? Jasad kita butuh makan, roh juga butuh makan itu penting. Maka sejauh ini di bulan Rajab ini tanamkan diri kita kesadaran, banyak-banyaklah beramal. Ya supaya apa? Memasuki bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang senantiasa sudah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholatlah yang benar sesuai dengan syariat. Sholat subuh bangun lebih awal. Ya karena memang kalau sholat subuhnya sering kesiangan, rezekinya sholat orang itu. Sebab apa? Allah memberikan rezeki itu di ketika di sepertiga malam terakhir. Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Allah turunkan pintu-pintu rezeki sampai ketika jam 11 siang orang melaksanakan sholat duha. Paham? Ya pokoknya sholat yang benar. Ya sedekahnya, takbirnya, fatihahnya diperbaiki. Orang kunut, ya punten karena memang kunut ada tuntunannya. Kalau orang tidak kunut ngapain? Imamnya kunut, dia tidak kunut, berarti bakal bermakmum. Sholatnya tidak bakal, tapi bakal bermakmum. Saya terangi, karena kunut di mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang berdiri sendiri, kecuali sunnah hayat. Saya terangi dulu Bang Ustaz. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang ikut merukun. Mana itu? Bacaan ruku dalam bacaan dalam ruku. Tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi itu sunnah hayat. Bacaan dalam sujud subhanallahil azim wa bihamdihi itu sunnah hayat. Awas ya, jadi benar-benar di dunia tapi ibadah kita tidak paham. Jadi untuk menjadi seorang imam, tolong ingatkan kebersamaan sebagai pegang ukhuwah Islamnya, sebagai legalitas yang terbaik, bahwa ada ibadah itu dimulai dari sholat subuh. Awas ya, seorang dia bisa sholat subuh dengan baik, insya Allah berubah akhlaknya jadi baik. Orang dia cukup imannya, tapi punten adabnya jelek, ilmunya tidak cukup, apalagi sensi takwaan. Makanya dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup terarah, dengan seni hidup jadi indah, di lingkungan yang kondusif hidup jadi tetap. Ini. Jadi kalau kita pengen baik, perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, kita akhlaknya tidak baik, bermasalah dalam sholat. Ya Allah, saya sudah tahajud, sholat duha sudah, puasa sunnah sudah, apalagi sedekah sudah, tapi rezeki kok begini-begini aja, usaha kok hancur terus. Tanyakan dirimu kepada Allah. Berarti ada yang tidak beresnya. Harus clean. Sama ketika kita memasukkan sesuatu, umpamanya pasangan baut dengan ya baut 9, umurnya 9, kalau yang satu dia longgar pakai yang 10. Aku enggak kuat. Banyak harus pas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak dan ibu dipasangkan, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan Allah. Maka disebut jodoh. Ya ingat ya, jadi ada mulhimah mutmainnah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dengan mengingat Allah hati akan tentram. Orang nanya ke saya, "Kiai, punten, saya sudah sholat, tapi hati saya ketika di luar sholat tidak tentram lagi, gelisah lagi, galau lagi. Kenapa ini?" Itu pertanyaannya. Paham? Karena dalam konsep kehidupan, aplikasi kehidupan sehari-hari, kita dituntut, dianjurkan untuk senantiasa ingat Allah. Ada zikir yang namanya zikir tapi orangnya dia diam tapi ingat Allah. Ini udah jam berapa nih? Yang Ustaz jam berapa? Udah jam berapa? Tutupnya jam berapa?
Rasulullah. Lebih kurang lebih bagus ya. Lebih kurang lebih bagus. Lebih kurang. Kamu tadi pengen lama, ya katanya setengah 11 lebih bagus. Nanti suruh doa. Ya, jadi kalau mau doa nanti benar-benar ikhlas semuanya ya. Jadi saya terangin dulu ya. Jadi orang yang sudah sholat tidak pernah tentang hatinya, yang berarti dia pun ada yang bermasalah dalam sholat. Karena niatnya itu harus ikhlas, benar-benar mengamalkan diri, wudunya harus benar. Ya kalau kita balik wudu kok lagi ceritain sholat ke wudu, ada banyak. Ya berwudu itu selain ngambil sunnah punten, sunnah dalam wudu, karena punten sedikit saya tanya, wudu itu yang wajib cuma 4, basuh muka, basuh 2 tangan, basuh sebagian kepala, basuh kedua kaki. Sunnahnya punten ya ada banyak sunnah. Ya tapi di luar yang itu niat, basuh muka, basuh 2 tangan, basuh sebagian kepala, basuh 2 kaki, tertib benar. Tapi yang paling wajib 4 itu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum. Ya baru wa arjulakum ilal ka'bayn. Punten. Selama ini kita wudu benar enggak? Benar Pak Ustaz. Enggak benar saya ngawati itu pakai kaki dulu. Pasti ke kepala apa kamu muka. Maksudnya begini. Untuk ngadep kiblat itu kita istinsak. Istinsak itu menghirup air di hidung sebagian sedikit. Keluarin air dari hidung namanya istinsak. Yang kencang gini. Keluarin. Karena semalaman kita tidur itu setan nginep di lubang hidung sama di lubang telinga. Kalau kakak ini bangun sering siangan berarti setan nginep di lubang telinga. Susah bangun sebenarnya. Ya di lubang hidung itu selalu nginep setan kontol kencing di habis. Akhirnya kata-kata yang bisa lepas. Pantes Pak Ustaz hidung saya korongan aja. Enggak, bukan itu. Saya baca di hadis saya begitu. Ya makanya sunnahnya istinsak dan istinsak. Terus mad kumur bersihkan itu sunnah-sunnah yang senantiasa menjadi syariat. Ya insya Allah dalam adab-adab ibadah itu kita perhatikan benar-benar. Nawaitul wudu'a. Ini saya ceritain wudu tadi sholat gak apa-apa berputar. Buka, udah 3 kali. Baru 2 tangan. Ngebasuh tangan ini bukan dari sini ke sini, dari sini dari jari ke sini. Ya. Kanan dulu baru kiri. Kalau umpamanya pakai gayungnya di kiri baru ke kanan. Sedikit. Atau itu yang benar. Baru membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala famsau bi ru'usikum, bukan sakrun, bukan rambut. Ya, karena tidak semua kepala punya rambut. Ada orang yang kepala botak. Bener enggak? Yang dibasuh kepala. Saya mau buka peci saya. Ini kepala bukan? Neng, ini kepala bukan? Ini kepala. Ini ngejendol nih. Kepala ini puasa sudah kening gitu dari nanti anaknya itu ya. Tuh yang dibasuh bukan rambut, karena ada jamaah yang nanya ya itu benarkah kalau kita potong rambut pakai jambul buat apa? Supaya kalau wudu ada yang rusak. Bukan, kata saya. Roksun kepala. Ada Imam Syafi'i buntamu ketika punten nih semua kalimat membasuh muka dosa kalimat basuh. Begitu di kepala pamsahu dirus. Masa artinya musab. Kalau musab, awas bukan musab ini ilmu. Musab sebagian kepala. Ada Imam Syafi'i sampai ubur-ubur. Itu airnya tidak dibawa ke sini, dibuang. Karena kalimatnya musab, air kotor dibalik. Boleh pakai 2 tangan.
suruh wudhu dicuci. Basah semua. Makanya orang wudhu tidak boleh boros air sedikit. Wudhu air sendiri bisa. Bisa. Tapi tidak boleh diangkat tangannya. Seputaran tidak boleh. Ketika diangkat mustahil. Air yang bekas hukumnya makruh. Nyiprah air wudhu ke sini, ke surban, ke pakaian tidak makruh, tidak masalah. Tapi nyiprah dari muka ke tangan makruh. Makruh itu perbuatan yang dibenci Nabi. Tidak disenangi, tidak didemenin kanjeng Nabi. Jangan lakukan itu, termasuk pemborosan air. Boros air di keran banyak-banyak keluaran air itu ada wudhunya. Ya nanti tadi ada sholat ini ada wudhu yang sampai luar biasa sekali. Makanya ketika berwudhu makruh, dibenci sama Nabi. Ada perbuatan lain yang hukum pertamanya adalah mubah. Saya mau tanya, makan pete, makan jengkol itu hukum pertamanya mubah, makruh dibawa ke masjid. Kata imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Amin. Nah, kata makmum, mau pete sama jengkol menyebar itu yang makruh, mengganggu, enggak nyaman. Orang pengen BAB dia sholat, tapi dia pengen ngejar berjamaah. BAB dulu apa berjamaah dulu? Kira-kira yang mana? Kakang pengen sholat, ya melaksanakan untuk berjamaah untuk sholat itu. Tapi pengen BAB, gimana kira-kira? Buang air dulu, baru sholat berjamaah. Apa sholat jamaah dulu baru buang air? Yang benar buang air dulu, BAB dulu. Orang sholat pengen BAB, jerewong serang pengen ngisi, ditahan. Itu makruh. Sekarang lagi, orang lagi sholat pengen kentut, udah dikupik. Apa upik? Hah? Ujung. Artinya ketawa. Ya, udah di ujung. Ini mah belum masih terasa. Baru kelihatan. Udah di ujung. Masya Allah, ketika udah di ujung, Masya Allah nih. Kang, pengen kentut, ditahan. Itu hukumnya makruh, dikentutin haram. Kan repot ini. Pengen kentut, sekencang imam, haram. Dikentutin, enggak dikentutin makruh. Pengen ngising ya, hati-hati di sini. Ketika kita punya adab-adab ibadah harus memahami itu. Ada imam jaga gengsi. Jadi imam dia batal, sholatnya jaga gengsi, tahiyat terakhir. Begitu tahiyat terakhir kan begini, duduknya tawaruk. Bener nggak, Ustaz? Tawaruk. Duduk iftiros begini. Begitu tahiyat terakhir, ini udah tahiyat terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Suaranya nggak kedengar. Kata kamu satu ceramah sama dia. Tapi dia jaga gengsi. Sedangkan tadi malam makan jengkol dia. Makmum yang nggak tahan yang di belakang. Jadi makmum yang di belakang kurang asal itu. Kurang ajar imam itu, batal. Apa kira-kira imam ini melakukan apa ketika batal bocor? Apa terus sampai salam kali? Dia dosa. Kan dia kembali keluarnya ketika ini adalah pintu enggak?
tidak bisa nyongsong, itu sutra. Makanya kalau ada orang sholat melangkah lewat sholat sampai 3 menit, jalannya 3 menit. Begitu digini dia lewat tangan ini salam saya akan sekarang. Hei kalian salam sudah salah. Stop. Ini stop. Kira-kira kalau 3 kali disetok dia masih lewat dia apa ya? Makanya ini sutra orang dulu Rasulullah ngajarin ini sutra itu dia. Enggak. Pembatas waktu salam dia Pak. Ya hati-hati. Ini adab-adab ibadah ini benar-benar harus kita jaga. Sebab sholat dalam terminologi menurut usul fikih, ya kitabnya yang kecil saja dulu dari takif atau kasih atau saja. Majah sholat. Apa yang dikatakan sholat? Aqwalun wa af'alun muqtata'atun bitakbir wal muqtatamatun taslim. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Wal muqtatamatun taslim ditutup dengan salam. Itulah sholat. Iki imam itu mati lampu bisa. Wong wis tuwa kenceng bae jadi imam. Begitu imam yang suaranya rendah, sholatnya sholat subuh mati lampu. Aku makmum nungguin aja. Jangan nunggu salam. Mungkin imam wis balik. Dikambani salam. Ini cerita orang sholat. Ya, makanya orang sholat tua imam nggak bisa. Saya tinggal di komplek Kang Ustaz. Yang jelas saya baru melihat kerjaan juga Kang Ustaz dia sholat saya. Di komplek, saya tinggal di komplek. Orang imamin pakai surat yang besar. Terjadi surat Jumat pakai surat Yasin. Makmum kelojotan. Baru punten. Baru di ayat surat Muqatta'ah. Di ayat Muqatta'ah, ayat-ayat yang putus. Alif Lam Mim Yasin Hamim Qaf. Panjangnya naqas asalukum nun qaf sodain lengkap min madlatim harfi mushba'atu musyabah hayun tohar Yasin. Iyanya 2, sinnya 6. Iyanya hayun tohar, huruf yang 5 hayat tohar. Kalau nanti pasif, ini harus pasif, bibirnya harus pas. Maka orang sirotol apa sirotol? Yo, sirotol apa sirotol? Sok, bibir tidak boleh main. Hurufnya istilah sok, jerong kita salah katakan. Goiril apa goiril? Goiril, nani di sini mulut-mulut langit. Jerong wong sepang kata. Goiril mau ditahan. Goiril magdebubi. Ini kurang asli. Makanya pakai hak itu mutlak. Imam yang tidak bagus, ya, maka di situ kalau ketika imam tidak pasti untuk batal sholat. Ya orang baca Yasin, sholatnya sholat Jumat, baru pakai 5 ayat. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizin. Dan seterusnya. Jarak makmum yang sebelah kesuai 35 menit sholat kita meroyok 3 menit kesuai. Ini pernah terjadi, saya tinggal di komplek pun. Makanya kalau jadi imam meringankan bacaan makmum dibacain Yasin begitu. Kalau mau panjang sholat Jumat minimal bisa mengatakan kira-kira kalau Yasin 83 ayat makmum udah sujud dan orang sholat
Punten makmum nggak demen ke imam makruh ini. Nggak didemenin jauh dari imam. Lah itulah fungsinya kebersamaan. Apalagi ketika sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah itu ganjarannya tadi 27 derajat. Sholat sendiri berapa? Belum pakaiannya dan becus. Ada sholat itu punten adab-adab sholat. Ketika sholat dia ada masbuk, telat 1 rakaat, didapatin imam begini, Allah. Ya, kira-kira makmum ngejar ya, imam ruku Allah. Dia baru sedekap, Allah. Kira-kira ruku enggak? Masbuk yang seperti ini, ya dia pakaiannya dijamin oleh imam. Makanya imannya dari ruku. Ini ada sholat yang penting sekali. Hati-hati ketika sholat kita masuk hitungan awal, setelah awal ketika kita sudah takbir sedekap, maka lihatlah imam posisinya lagi apa. Kalau lagi ruku kita dapat ruku, maka itulah kita tetap hitungnya 1 rakaat. Hati-hati. Kalau sudah sujud tidak bisa. Ini imam lagi sujud, Allah umpama ngejongok, itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau kita udah sedekap, ngejar sujud tidak dihitung, tapi kita dapat ganjar membaca tasbih. Ya, adab-adab ibadah benar-benar dipakai. Paham semuanya? Ya, perbaiki sholat ini, insya Allah memperbaiki kehidupan. Ya, jadikan amal-amal yang rajab ini amal-amal yang mampu kita perbaiki sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Karena hidup banyak ujian. Kalau hidup tidak ada ujian, bukan hidup namanya. Tapi dengan hidup diuji sama Allah, maka kita mencari keberkahan. Dengan berkah kita senantiasa baca bismillah, dengan bismillah insya Allah akan tercipta alhamdulillah. Terus bersyukur, jangan pernah minta terus ke Allah. Ya karena sholat itu merupakan tiang puncaknya amal-amal saleh, maka sholat disebut adalah penghulu ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama bil waman tarakaha faqad hada. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan agamanya, siapa yang merubuhkan, meninggalkan tarkus sholat, berarti merubuhkan agamanya. Ya di sini aja dianggap tiang pilar ini. Ya kalau memang ini zat aslinya adab ibadah, ibu-ibu taklim lagi boleh masuk sampai di sini. Ini kan disebutkan musola. Zat awalnya ini saya pahami di kolom ini. Itu kalau ngaji fikih begitu. Orang ngaji taklim pak lagi head. Jemu pengintas taklim, gosirani, hadad, baik sosial malas ngaji, mulut laki lagi umpama. Istri ada alasan karena dia punya musuh di masyarakat itu, maksudnya dalam sosialisasi itu. Jadi istri bapak kalau lagi head boleh ngaji di teras istri. Nah sekarang kalau masuk ke sini zat musola ini, kalau di masjid ada bangunan baru ekspansi perluasan, itu zat masjidnya tetap yang dibawa. Ya orang rapat RT RW di luar. Yang boleh di dalam rapat di musola atau di dalam masjid itu rapat untuk PHBI, Isra Mi'raj, peringatan Nabi besar, peringatan Idul Adha, peringatan Idul Fitri. Itu boleh. Makruh. Jangan memukul, senantiasa masjid adalah untuk tempat segala ya praktek-praktek dan sosialisasi tidak dihitung mana yang untuk ya. Ternyata di sholat aja ada adab, apalagi dalam kehidupan sosialisasi. Bukankah Nabi mengatakan al-adabu qabla al-ilmi, al-adabu fawqa ilmi. Adab itu sebelum ilmu, adab itu di atas ilmu. Kalau seseorang dia punya iman yang cukup, ilmu yang cukup, tapi tidak punya adab, nilainya 0. Akhlak itu utama. Saya ingatkan ke ibu-ibu yang ada di cemilan cemilan aja ya. Ibu-ibu yang ada di camilan, ajarin anak kalau nyium tangan. Sekarang pindah dari tahun 2000 kesini. Benar? Ada yang kesini makruh. Sunnah ketika nyium tangan. Rabi, ya Pak, hati-hati ya. Selama ini kan kurang ajar Rabi semua. Maka cium tangan suaminya. Bila perlu untuk cium pipi suaminya.
Suaminya mencium kening istrinya. Pak, kata istrinya cemburu karena nyium suaminya nggak balas. Pak, di pengajian tadi kiai Buya mengatakan harus cium kening Pak, katanya mencium hajar aswad. Jadi laki itu berteman, habis ini barang diambung hari ini wangi. Terus Pak Amir mengalir begini, Abdul berusahakan umpama contoh. Itu jadi untuk dalam sosialisasi kebersamaan dalam kehidupan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh harus kokoh. Kokoh ini dalam bahasa syariat akidah atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan, atau bahasa kerennya orang kampus menyebutkan adalah integritas. Makanya peristiwa Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanannya cuma 1 malam. Isra diperjalankan, Mi'raj dinaikkan ke langit. Perjalanannya kapan? 1 malam. Itu integritas. Keren ayat ini. Allah menyempurnakan segala dengan keutamaan keistimewaan, bahwa ketika turun ayat pun terinterpretasi dari pengajian peringatan Nabi besar Muhammad SAW, maksudnya peringatan Mi'raj pada malam hari ini, bahwa dengan sholat kita sikapi Allah memberikan petunjuk tanda-tanda kebesaran. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran itu kepada mereka. Jadi tentang ketika Allah mengatakan barokna haula, terakhir saya tutup doa, barokna haula, maknanya kami kata orang ngaji mari pesantren wa humahum hiya humahuna anta antuma antum anti antuma antumna ana nahnu kita. Allah cukup mengatakan dengan contoh doa Nabi Adam, Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamanya the power of we, ya, the power of we, kekuatan, potensi adanya nilai tingkat kualitas iman dan takwa yang diinginkan satu menjadi itu potensi yang terbaik. Ternyata selama ini andai kita orang yang gemar silaturahmi, gemar sedekah, gemar zakat, murah tahan, tidak sholat ketika azan mau. Sebab yang akan diperiksa nanti kelak di yaumul hisab adalah sholat. Makanya kalau ada orang yang pintar ngomong, pintar ilmu nahu, pintar baca Quran, tidak sholat, jangan percaya. Bullshit. Besti berumur. Jangan saya itu lewat besti dulu, cuy, brel. Saking gaulnya sama Ustaz main-main WA. Ya, awas ya. Jadi ternyata ada saudara saya lagi ingat kali kenal untuk masalah. Jadi keberkahan diri kita semua. Orang-orang camilan ini dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, maka ya jadikan sholat sebagai tingkat penolong, ya, sholat sebagai penyangga buat amal-amal saleh kita. Orang yang tidak sholat lolos amalannya semua. Makanya apa? Begitu pentingnya dahsyatnya sholat. Sholat subuh ditinggalkan sewaktu ning neraka nih punten 1000 tahun. Sholat subuh, sholat dulu sama. Makanya apa? Riyadho, berlatih gini. Puasa Senin Kamis dilakukan di bulan Rajab. Puasa Daud dilakukan di bulan Rajab. Puasa Ayam dilakukan di bulan Rajab. Ayam dilakukan di bulan Rajab. Makanya nanti yang kasar karena Allah setiap dina puasa sunnah baik orang mana. Ya Rasul makan jarak makan kita masih makan. Bedanya Rasul dengan kita, Rasul adalah kanjeng Nabi, Rasul adalah tentang utusan Allah, kita adalah umatnya Rasul. Rasul masa sedikit makan, kita masa sedikit makan. Benar. Rasul artinya rajin sudah puasa yang rajin. Ya,
Bu, insya Allah inilah jadi intisari dari pengajian malam hari ini. Esensi yang paling pertama bahwa mi'rajlah peristiwa naiknya Rasul dari langit ke langit, mengemban amanah sholat yang sangat luar biasa sekali pentingnya. Makanya tolong perbaiki semuanya sholat-sholat kita, tambahkan sholat-sholat sunnah sebelum Ramadan tiba. Latihan dulu untuk rawatib qobliyah ba'diyah ya, karena di Ramadan nanti ada tarawih. Saya bocorin sedikit ya, ini belum Ramadan karena tabligh rojak. Tarawih itu artinya istirahat sejenak, istirahat sejenak. Makanya diselingin dengan doa-doa ya. 2 rakaat berdoa, 4 rakaat berdoa ya kepada sahabat. Terus dapat hari wong gila sama ya kamu Ustaz selekur doa kemiri. Kalau 21 pakai doa kemiri, doa penyempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamil wal fara'idika mu'addin wa ala salawatil mu'affidi wal zakati fahmi wa lima indaka tonibun sampai seterusnya. Ustaz, ngapalin apa? Pesantren Ustaz, kita mau buru-buru apa? Aku diapalah hari apal kalau kita menjadi kiai Ustaz ya. Makanya untuk persiapan Ramadan ini dari Rojab, Sya'ban udah lebih siap lagi. Ramadan tiba kita senang ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hadis, tidak ada sanad dan rawinya. As-salatu mi'rajul mu'min itu makalah, ucapan daripada jumhur ulama-ulama yang masyhur saja. Perkataan itu baik tapi tidak ada sanadnya. Kalau seseorang ulama dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bohong, dusta. Karena dicari kontekstual hadisnya, tidak punya sanad, tidak punya rawi ya. Kalau as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama din, wa man taraka faqad hadama din, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Karena di atasnya sahih ada hadis mutawatir rawinya di 5. Itu aja ya pengajian terus ini, karena memang di sini kita mengajak mengajak ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di komplek Camilan. Kami salah terus ya. Iya, ada ini pintar benar. Camilan ini teruslah semangat. Ya, kalau umpamanya ada kiai ngambil ustadz dari Kilasa, dari Pemindangan, atau dari Ciwas yang dekat sini, mana ya ambil aja ya, untuk punten belajar fikih aja dulu, nggak usah yang lain-lain dulu. Fikih dulu dari mulai bab praktek bertohar terus, nanti baru esensi tauhid. Ya, baca Quran penting, tapi syarat menjadi imam yang pertama tadi, ranking pertama al-afqah, harus paham fikih. Bacaan justru ranking kedua. Percuma bacaannya bagus, adab ibadahnya tidak paham. Tata cara duduk, tata cara bangkit dari sujud harus ada praktek. Ngangkat tangan, karena sedangkap yang baik. Begini sholat ada di komplek ada enten ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangannya begini ada enten. Ya, itu menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhabnya siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Pergerakan kanan makruh, enggak ngebatalin, tapi makruh itu tetap perbuatan yang diseliti karena kalau perbaiki adab. Ya insya Allah untuk memperkokoh semangat kebersamaan dan nilai sukacita cinta kita, iman kita, takwa kita kepada Allah, maka ayo jalin ukhuwah Islamnya, ayo jalin indahnya kebersamaan. Kalau ada pengajian di mana aja jangan dicela, siapapun kiai ustadznya. Yang penting kata Imam Nawawi dalam tafsir Munir mengatakan al-taqlim li waqti kafirul junubil kabair. Orang yang ngaji 1 jam itu mampu menghapus dosa-dosa besar. Udah sejam setengahnya, saya tutup aja. 2 jam. Belum terus aja ya, Ustaz kita harus mengembali. Ya besok ada tabligh lagi dipakai, ada Kang Ustaz yang di sana ya. Kemarin ketemu Ustaz Yusuf Masud,
Tadi saya punten bukan pamer-pamer. Tadi siang suara saya serak habis Abdul Bumi Agung di Masjid Rawatul Jannah Bumi Agung 2. Korinya adalah Pak Haji juga Abdul Wahab Kori jaga ya insya Allah. Ya sebenarnya saya memang kalau tablik lebih senang mic-nya enak, bikin semangat. Apalagi ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, apalagi makanannya banyak gitu ya. Ada pisang tanduk, pisang ambon, beras ketan, ayam putih, ketan putih dan banyak yang lain sebagainya. Itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Yang berdoa kamu Ustaz aja tuh biar saya istirahat. Saya aja langsung kamu Ustaz izin ya saya berdoa nih Abah. Yuk kita bermohon kepada Allah sekitar 5 sampai 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amul kafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'i wal barid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna maqasidana. Nas'aluka fawatihal khair, nas'aluka darajatal ula minal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana unsurna 'alal qaumil kafirin. Doa ya Allah, perkenankan bagi kami ya Allah. Kami istighfar bermohon, kami mohon pertolongan kepada Engkau saja ya Allah. Engkau zat yang maha pantas kami ikuti hukumnya. Engkau zat yang pantas kami umat ibadahi. Ya Allah, malam hari ini di mushola yang sangat mulia ini kami bermohon bersama-sama. Kami senantiasa meminta kepadamu ya Allah, bimbinglah hati kami dengan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami adalah hamba yang pandai bersyukur, hamba yang qanaah ketika mendapatkan Engkau karuniakan betapa banyak rezeki darimu. Doa ya Allah, ya Rabbana, tanamkan di dalam hati kami sifat ikhlas ketika beramal, sifat bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Doa ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, dekatkan kebaikan dengan kami. Ya Allah, ya Rabbana, jangan biarkan hati ini terlena dengan suatu urusan dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, kami senantiasa berharap bersama-sama di musola yang kami cintai ini, di komplek kamilan ini ya Allah. Kami senantiasa tetap memohon pertolongan perlindungan kepadamu. Ampunilah dosa kecil kami, ampunilah dosa besar kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami punya keluarga ya Rabb. Ampunilah dosa suami kami, dosa istri-istri kami, dosa anak keturunan kami. Ya Allah, kami punya anak-anak keturunan duriakan ya Allah. Jadikan mereka semuanya adalah anak-anak yang pandai, anak-anak yang salih-salihah, bermanfaat berguna buat nusa bangsa Nabi Pertiwi Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Rabbana, kami doakan untuk kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wal walidina, Rabbighfir lana wal walidina, wal masyayikhina, wal jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat muqadil hajat. Rabbana syrif anna adab jahannam inna adabaka kana gharama
Doa ya Allah, ampunilah dosa daripada kedua orang tua kami. Sayangi mereka, dosa-dosa daripada kedua orang tua kami ampunkanlah ya Allah. Jangan biarkan mereka di masa tuanya susah ya Allah, karena mereka telah susah mendidik kami, membesarkan kami, menyekolahkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami merasakan sebagai orang tua ketika kami memiliki keturunan. Dulu kami yang menjadi anak daripada kedua orang tua kami. Ketika kami bayi ya Allah, kami menyusahkan kedua orang tua kami ya Allah. Kami ompoli mereka, kami berikan kotoran, kami berikan kencing ya Allah. Mereka semuanya ikhlas, meskipun ibu kami yang sedang meneteti kami ya Allah, mereka senantiasa sakit pundaknya, sakit pinggangnya ya Allah. Mereka ikhlas, tidak pernah menuntut apa-apa ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, andai di antara kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur taatnya. Andai salah satunya telah tiada mendahului kami atau kedua-duanya mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal salat kami, terimalah amal zakat kami, terimalah puasa kami, terimalah umroh kami, terimalah haji kami, infak sedekah kami. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami di bulan Rajab ini ya Allah. Sebentar lagi bulan Ramadan Sya'ban tiba, nisfu Sya'ban akan tiba ya Allah. Di mana Engkau letakkan kemuliaan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang senantiasa mempersiapkan amal-amal salih kami, meriadah daripada amal-amal salih kami. Ya Allah, ya Rabbana, akhirnya kami senantiasa bermohon, bimbinglah kami dengan pintu hidayah-Mu. Bimbinglah hati kami agar senantiasa hati yang bercahaya, hati yang mengokohkan segala bentuk kebaikan, bentuk silaturahmi, bentuk ukhuwah Islamiyah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad nazaita wa lidhalina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana bisyirka wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalama fi amani syayikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ina ya Rabbana. Bersama ma'assalama fi amani syayikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ya Rabbana. Sallallahu alaika Allah Rabbi daiman abadan alaika wal asali. Bersama ma'assalama fi amani syayikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi lima ya Rabbana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lain kita bisa berwajah kembali. Allah berikan kesehatan, panjang umur kita dalam taklim, dalam tabligh akbar yang lainnya dengan para kiai atau ustaz-ustaz yang lainnya. Insya Allah inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan orang-orang yang ada di komplek Kamilan senantiasa diberikan hidayah, giroh, semangat yang kuat di dalam rangka mengokohkan nilai esensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,